Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempraktikkan materi kami mengenai kondisi percabangan, yaitu mengenai if sederhana, if else, if bersarang, dan pernyataan switch. Pada mata kuliah pemrograman komputer yang diampu oleh Ibu Elisha Fitri, SPD, MPD. Nah, sebelum itu perkenalkan nama kami. Saya Adinda Mutiara Rahmalubis dengan NPM 22051037. Saya Masroh dengan NPM 22051040. Saya Desri Widiastuti dengan NPM 22051047. Baiklah teman-teman, simaklah video kami. Baik teman-teman, yang pertama itu kita buka aplikasi Meetbeam, lalu kita klik New Project, lalu kita pilih di sini aplikasi Java with N, lalu kita klik Next. Lalu di sini nanti akan muncul nama projectnya, lalu kita tulis if sederhana. Lalu kita klik Finish. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Setelah itu kita ketik rumusnya. Kita hapus dulu ya. Lalu kita hapus. Nah, ini kita hapus juga ya. Lalu ini juga kita hapus. Nah, kita hapus. Lalu kita ketik nilai. Nilainya sama dengan 80. Lalu kita enter if nilainya lebih besar sama dengan 75, sama dengan 75. Baru sistemnya sini. Baru kita ketik sistem outprint outprint lulus. Lalu kita runkan. Nah, maka dapat hasilnya lulus karena tadi if-nya kan nilainya sama dengan 80, sedangkan syaratnya kan if itu harus bernilai lebih besar sama dengan 75. Jadi dapat hasilnya itu lulus dengan nilai sama dengan 80. Nah, setelah itu kita masuk, setelah itu kita ganti dia kalau dia if-nya bernilai sama dengan 60. Nah, kita runkan. Nah, hasilnya kan tidak muncul karena syaratnya tadi if-nya harus bernilai lebih besar sama dengan 75, kan di sini tadi if-nya bernilai 60. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada if else. Yang pertama itu kita tulis else. Lalu kita tulis sistem outprint
ketik tidak lulus. Tidak lulus. Lalu kita klik run, kita runkan, maka muncul hasilnya tidak lulus karena tadi nilainya, karena nilainya bernilai 60, sedangkan syaratnya if bernilai lebih besar sama dengan 75. Jadi hasil yang didapatkan itu tidak lulus. Lalu jika kita menggunakan ilmunya bernilai 85, jadi jika innya kita buat bernilai 85, maka kita runkan. Nah, maka hasilnya itu lulus karena innya tadi bernilai 85 dengan syaratnya if bernilai harus lebih besar dari 75, kan 85 lebih besar dari 75, maka hasil yang didapat itu lulus. Baiklah, sekian dari praktik if sederhana dan if else, maka akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu pernyataan if bersarang. If bersarang atau nested if di Java digunakan ketika kamu ingin melakukan pemeriksaan kondisi lebih dari satu kali dalam satu blok if. Dengan kata lain, ini memungkinkan untuk memiliki pernyataan if di dalam pernyataan if lainnya. Nah, langsung aja kita prakteknya. Nah, yang pertama itu kita buat project baru, kemudian di sini kita klik Java with N, kemudian next. Nah, project name-nya ini kita buat if bersarang 2, kemudian finish, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, lanjut kita masukkan sintaksnya, yaitu ini kita hapus dulu. Ini juga. Kemudian di sini kita klik in usia sama dengan 17. Di bawahnya kita klik lagi in nilai ujian sama dengan 70. Kemudian di sini kita klik if buka kurung usia lebih besar sama dengan 17. Kemudian kurung kurawal, enter. Di sini kita klik if lagi. Nilai ujian lebih besar sama dengan 75. Nah, di sini kita ketikkan sistem out print ln, kemudian buka kurung, kita tulis perintahnya selamat Anda diterima di sekolah. Kemudian di sininya kita klik else kurung perawat, kemudian enter, dan di sini sistem out print n buka kurung, kita buat maaf nilai ujian Anda tidak cukup. Tidak cukup. Nah, kemudian di sininya kita klik else lagi. Kemudian di sini sistem out
print ln, buka kurung, kita klik maaf usia Anda belum memenuhi syarat. Nah, kemudian ini kita runkan, maka akan muncul hasilnya, maaf, nilai ujian Anda tidak cukup. Karena kan di sini nilai ujiannya 75, sedangkan di sini nilai ujian itu harus lebih besar dari 75. Nah, coba di sini kita bikin usianya 16, kemudian nilai ujiannya 75. Maka kita runkan. Nah, hasilnya, maaf, usia Anda belum memenuhi syarat. Karena kan di sini usianya 16, sedangkan di if-nya ini usianya harus lebih besar dari 17 tahun. Kemudian ininya banyak kita bikin 85 dan usianya 18. Kita runkan. Nah, maka akan keluar selamat Anda diterima di sekolah, karena in-nya ini memenuhi dari if ini keduanya. Nah, sekian penjelasan mengenai if bersarang. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan mempraktikkan mengenai pernyataan switch. Nah, pernyataan switch di Java ini digunakan untuk memilih satu blok kode yang akan dieksekusi berdasarkan nilai dari sebuah ekspresi. Ini sering digunakan sebagai pengganti banyak if-else ketika kamu perlu memeriksa nilai dari satu variabel terhadap beberapa nilai yang berbeda. Oke, kita praktikkan. Kita klik New Project. Selanjutnya kita pilih Java with N, kemudian Next. Kemudian pada nama projectnya kita buat, terserah teman-teman. Di sini saya buat switch 2. Kemudian Finish. Nah, ini merupakan tampilan awal switch pada NetBeans. Selanjutnya kita hapus yang berwarna abu-abu ini. Ini juga. Slash todo ini juga kita hapus. Nah, selanjutnya kita ketik script untuk switch-nya. Oke, untuk integernya kita buat integer hari, yaitu 6. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita ketik lagi switch dalam kurung hari, kemudian membuka kurung kurawal, enter, case 1, titik 2. Selanjutnya system .out .print, kemudian buka kurung, tanda petik 2. Kita buat harinya. Yang pertama itu adalah hari Senin. Nah, selanjutnya kita buat break. Jadi ini untuk tanda berhentinya. Selanjutnya case 2 sama system .out .print, kemudian dalam kurung, tadi Senin berarti ini Selasa. Bawahnya juga kita kasih pembatas yaitu break, titik koma. Selanjutnya case 3 2 system .out .print, dalam kurung hari selanjutnya yaitu hari Rabu. Kemudian kita kasih pembatas yaitu break. Selanjutnya case keempat, titik 2 system .out .print,
Selanjutnya hari Kamis, kemudian break, titik koma, kemudian case 5.2 system.out.print dalam kurung hari selanjutnya itu hari Jumat, kemudian break, titik koma. Selanjutnya case ke-6, system.out.print hari selanjutnya itu hari Sabtu, kemudian break, koma. Selanjutnya case 7, system.out.print buka kurung hari selanjutnya itu hari Minggu, kemudian pembatasnya itu break. Selanjutnya kita batasi juga default. Selanjutnya system.out.print buka kurung petik 2 ini untuk hari tidak valid. Kemudian jangan lupa pembatasnya. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah scriptnya. Di sini kita buat integer harinya adalah 6. Kita runkan. Nah, hari ke-6 itu adalah hari Sabtu. Maka di sini hasilnya adalah hari Sabtu. Selanjutnya kalau kita buat di sini hari 9. Kita runkan. Nah, hari tidak valid karena harinya berjumlah case-nya sampai ke 7 dan dia hari ke-9 itu tidak ada, maka dia tidak valid. Contoh kita buat lagi hari kedua. Kita runkan. Nah, muncul hari Selasa, yaitu case kedua adalah hari Selasa. Nah, itu merupakan contoh dari pernyataan switch. Sekian dari praktik mengenai pernyataan switch. Terima kasih.